السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala pada kesempatan yang penuh berkah ini. Insya Allah kita pertama masih bisa merasakan, dan kita berharap terus dibicurahkan rahmat dengan rasakan nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat, dan nikmat yang memudahkan kita untuk selalu konsisten beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencari dan mendulang bekal akhirat yang berujung kepada ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melanjutkan kajian kita meski di hari yang berbeda. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para jamaah yang betul-betul mendukung semangat belajar saya, kemudian juga mau menyelesaikan waktu saya. Jazakumullah khairan. Terus terang saya untuk mau melanjutkan S3 itu sebetulnya masih mikir, karena mungkin karena banyak faktor, tetapi karena ada perintah dari Kaprodi S3 untuk melanjutkan. Jadi saya sebagai murid yang baik, saya hanya mengatakan sami'na wa ta'na, dan saya juga diminta untuk segera menyelesaikan dengan cepat disertasi saya, maksimal tidak boleh lebih dari 2 tahun atau 4 semester gitu ya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memudahkan dan berikan taufik kepada saya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah Ta'ala kita akan membahas bersama-sama hadis yang ke-12 dari hadis Abu Hurairah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebetulnya kalau kita memperhatikan dengan baik dan seksama, hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in atau buku Arba'in Nawawi itu merupakan potret ajaran Islam secara menyeluruh. Ya, jadi kalau kita ingin tahu potret ajaran Islam secara menyeluruh, maka bisa kita melihat hadis-hadis yang tercantum pada buku Arba'in Nawawi. Karena semua hadis-hadis yang pokok disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Misalnya hadis tentang hati, ya, maka satu hadis yang mewakili seluruh hal tentang hati, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Jadi semua terkait dengan hati sudah diwakili oleh hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis tentang amal, apa tolak ukur amal itu sahih, soleh atau tidak soleh, maka hadis Aisyah. Yang pertama hadis Umar Khattab, yang kedua hadis Aisyah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak sesuai dengan tuntunan dan contoh kami, maka dia akan tertolak.
hadis yang ini, yaitu hadis yang akan kita bahas, hadis yang merupakan hadis rujukan dalam masalah adab. Jadi kalau kita ingin tahu adab dalam Islam, maka kuncinya ada pada hadis ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Di hadis ini, ya, bahkan Imam Abu Zaid Al-Qayrawani mengatakan ada 4 hadis yang menjadi rujukan, ya, menjadi rujukan dan referensi adab dalam Islam. Di antaranya ada 4, tapi di antaranya adalah hadis ini. Kata beliau, jima'ul adabil khairi tatafarra'u min arba'ati ahadits. Jadi seluruh adab-adab kebaikan dalam Islam, ya, itu bersumber dari 4 hadis. Di antaranya adalah hadis ini, yaitu hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tarkuhu ma la ya'ni. Berarti Islam adalah agama adab. Ya, maka ketika Nabi alaihissalam bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara, ya, kebaikan Islam seseorang, ya, di mana dia memiliki sikap meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi yang tidak bermanfaat baik bagi dunianya, agamanya, akhiratnya, dia tinggal, dia tidak lakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam orang itu bagus. Ya, Islam orang itu baik dan bagus. Di situ tolak ukurnya. Dia tidak pernah melakukan hal yang tidak bermanfaat bagi dunianya, ya, bagi akhiratnya, dan bagi agamanya. Kemudian yang perlu kita ketahui tentang hadis ini, di mana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis lain bahwa keislaman, kualitas Islam seorang itu pada akhirnya akan menentukan besar dan kecilnya pahala yang akan didapat atau diraih dari amal yang diamalkan. Jadi seorang semakin baik Islamnya, semakin bagus agamanya, maka amal yang sama yang dilakukan oleh orang lain yang Islamnya lebih lemah, beda pahalanya. Pahala yang diperoleh oleh orang Islam yang bagus, yang agamanya baik, misalnya sholat, misalnya, tentu pahala sholat yang dikerjakan oleh orang yang bagus agamanya dengan orang yang lemah agamanya itu beda pahalanya. Itulah keutamaan orang yang, ya, seorang Muslim harus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan keislamannya. Ini poin ini, ya. Jadi yang pertama, Islam itu agama adab. Makanya hadis ini merupakan salah satu referensi dan rujukan dalam Islam. Jadi kalau seorang Muslim tidak memperhatikan adab dan etika, dipertanyakan Islamnya. Etika itu nomor 1 dalam hal hablum minan nas. Ya, etika seorang manusia dengan Allah tauhid. Kalau seorang manusia terkait dengan hablum minallah, ya, tidak bertauhid, maka dia tidak berakhlak, tidak punya adab dia kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu apa adabnya terhadap manusia? Adabnya terhadap manusia adalah hadis ini. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangankan menyakiti, membolimi yang tidak bermanfaat bagi dia. Jadi itu kunci. Kunci ini. Seorang tidak akan pernah menyakiti dan membolimi orang lain kalau dia, ya, dia jangankan menyakiti. Hal yang tidak bermanfaat bagi diri dia saja, dia tidak akan lakukan. Apalagi melampaui, ya, sikap tidak meninggal atau meninggalkan. Bahkan kenapa dia ada orang sampai membolimi, menyakiti, ya? Karena dia tidak pernah memperhatikan apa yang bermanfaat bagi diri dia. Gitu.
Karena kalau sudah melakukan satu tahapan yaitu selalu memperhatikan hal yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat, maka dia tidak ada dalam pikirannya, ya, tidak ada dalam hatinya, tidak terlintas dalam benaknya apa itu pikiran, keinginan untuk membolimi orang. Nah, ini kunci. Makanya ini adalah salah satu kunci adab. Ya, kembali kepada hadis yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa semakin baik Islam seorang, maka semakin besar pahala dari suatu amal yang diamalkan. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamah, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin, wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha." Apabila salah seorang di antara kalian memperbaiki keislamannya, maka setiap kebaikan yang dikerjakan itu dicatat oleh Allah 10 kali lipat minimal dan maksimal 700 kali lipat. Berapa besarnya? Jadi Nabi menjelaskan pahala yang didapat dari seorang muslim yang memperbaiki keislamannya. Jadi ketika dia sudah memperbaiki, dilipat gandakan 10 kali lipat. Dia lebih bagus lagi, agamanya lebih besar lagi. Sampai 700 kali lipat. Adapun kejelekan yang dilakukan, ya, kejelekan yang dilakukan, maka hanya dicatat satu dosa. Di dalam hadis lain yang juga dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aslama al-'abdu fa hasuna islamu, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha, wa kana ba'da dzalika al-qisas al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin, was-sayyi'atu bimithliha illa yatajawaza Allahu anha." Ketika seorang masuk Islam lalu terus, ya, semakin baik keislamannya, maka Allah akan menghapus setiap kejelekannya. Jadi subhanallah, dengan seorang memperbaiki keislamannya, ya, aspek keagamaannya, maka bukan hanya pahala yang didapat, bahkan dosa pun Allah hapus. Karena ini kebaikan. Kita tahu, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, penghapus dosa itu ada 4 di dunia. Yang disebut oleh Syekhul Islam dengan sungai, penghapus sungai pembersih kotoran dosa manusia. Yang pertama adalah taubat, yang kedua istighfar, yang ketiga amal saleh, yang keempat adalah musibah. Inilah sungai yang memiliki arus yang sangat deras dan mempunyai kemampuan untuk menghapus, ya, menghilangkan kotoran-kotoran dosa yang melekat pada hati manusia, yaitu sungai taubat, sungai istighfar, sungai amal saleh, dan sungai musibah. Seorang memperbaiki keislamannya, memperkuat keislamannya, itu adalah amal saleh. Dikategorikan sebagai amal saleh. Jadi tidak hanya pahala yang didapat, bahkan Allah lipat gandakan pahalanya, bahkan dosa pun akan Allah hapus. Ya, ini keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu rabbi wassalamu alaihi. Kedua, yang perlu kita ketahui bersama adalah apa tolak ukur kebaikan Islam seorang. Apa tolak ukurnya? Karena bisa jadi ini sifatnya relatif. Ya. Tapi apa tolak ukurnya? Kita bingung ini, tolak ukur seorang itu dianggap baik agamanya, ya,
bagus keislamannya, itu apa tolak ukurnya? Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, tolak ukurnya adalah dia dianggap ya sudah bagus agamanya, sudah uh, sudah baik keislamannya ketika dia melaksanakan semua kewajiban Islam dan meninggalkan semua yang haram dalam Islam. Meskipun yang sunnah belum dia kerjakan. Jadi tolak ukurnya adalah ketika seorang melaksanakan kewajiban dalam Islam, meninggalkan semua yang haram, maka dia dianggap bagus agamanya. Dalilnya surat Fatir ayat 32. Surat Fatir ayat 32. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faminhum thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kemudian kami wariskan ya Al-Qur'an ya atau kitab-kitab suci kepada orang atau kepada hamba di antara hamba kami yang kami pilih. Nah, lalu setelah itu umatnya dari sisi amal atau mengamalkan kitab suci beraneka ragam. Ada yang zalim, yaitu yang tidak menunaikan kewajiban dan melakukan perbuatan haram. Wa minhum muqtasid, ada pula yang hanya menunaikan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, di antara mereka ada yang bukan hanya melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, bahkan mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Jadi tolak ukur kebaikan seorang, jadi parameternya kebaikan dan kebaikan dan baiknya kebaikan dan keindahan Islam seorang itu diukur dari mana? Dari bagaimana sikap dia dalam menjaga kewajiban dalam Islam. Misalnya kewajiban dalam Islam apa? Tauhid. Kemudian apalagi? Kemudian sholat, ya. Kemudian apalagi? Misalnya kewajibannya adalah mencukupkan diri dengan yang halal, kan gitu. Yang haram apa? Dia nggak pernah berbuat syirik. Kemudian dia nggak pernah percaya segala hal yang berbau syirik, khurafat, ya. Dia nggak percaya itu dan dia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kemudian juga dia tidak pernah meninggalkan sholat, ya, dia tidak pernah melakukan perbuatan bid'ah, ya, lempeng-lempeng saja dia itu. Walaupun banyak sunnah-sunnah Nabi yang dia tidak ketahui, ya. Kemudian juga dia tidak pernah melakukan perbuatan haram, jadi dia jaga dirinya dari maksiat. Nah, itu sudah bagus, ya, sudah bagus agamanya. Tapi ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah seorang dikatakan baik agamanya ketika dia tidak hanya mengerjakan kewajiban, meninggalkan maksiat. Dikatakan bagus itu kalau dia sudah takut Allah. Dia takut kepada Allah, nah itu sudah bagus. Baru baik agamanya. Jadi orang itu tidak akan dianggap baik agamanya kalau dia tidak takut kepada Allah. Meningkat lagi, lebih bagus lagi, akan menghasilkan pahala besar lagi kalau dia sudah cinta Allah. Makanya orang tidak akan pernah cinta kepada Allah kalau dia tidak takut Allah terlebih dahulu. Jadi untuk menuju cinta kepada Allah itu dia harus takut kepada Allah. Dan pendapat ini sangat kuat sekali, bahwa orang itu agamanya baik kalau dia takut Allah, itu sangat kuat. Dasar dalilnya adalah hadis, landasan dalilnya atau landasannya, dasar dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW. Itu hadis Jibril. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ihsan, maka beliau alaihi wasallam bersabda,
An ta'budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak. Jadi ihsan itu kebaikan agama seorang ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, yaitu ini puncak kebaikan. Ketika dia beribadah, beragama dengan kekuatan cinta. Itu luar biasa nikmat. Agama tidak lagi menjadi suatu kewajiban, tapi dia akan menganggap agama itu kebutuhan. Itulah yang dimaksud dengan Nabi oleh sabda Nabi alaihissalam, ittaqillah itu makunta. Bawa agama dimanapun kamu berada. Jadi dia tidak pernah meninggalkan agama dimanapun dia. Dalam keadaan suka, duka, kaya, miskin, sakit, sehat, dia tetap bawa agama. Kenapa? Karena dia membawa kekuatan cinta kepada aku. Tapi ini sudah puncaknya kebaikan Islam. Tapi sebelum itu, ya, seorang itu sudah mencapai kebaikan Islamnya ketika dia takut kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi kita ini belum dianggap baik agama kita kalau hanya sholat, hanya jilbab, berjilbab misalnya. Atau apapun itu yang sifatnya zahiriyah, lahiriyah. Seorang dianggap baik dan bagus agamanya ketika dia memiliki rasa takut kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'min la yattaq, al-imanu qaidul fath. Rasa takut kepada Allah itu adalah benteng. Benteng dari segala penyimpangan dan penyelewengan. Jadi orang itu belum dianggap bagus agamanya, masih dekat atau rentan untuk berbuat, ya, melakukan penyelewengan, penyimpangan ketika dia tidak punya rasa takut pada Allah. Ya, al-iman mu'min layak, kata Nabi Ali. Seorang yang sudah takut Allah, seorang mukmin yang sudah takut pada Allah, dia tidak akan pernah melakukan penyimpangan. Apapun itu. Ya. Dan ini pendapat yang sangat kuat sekali. Pendapat yang ketiga, mereka mengatakan kebaikan Islam seorang itu tingkatannya berbeda-beda. Ya. Tingkatannya berbeda-beda dan pahala yang akan dia peroleh bergantung kebaikan keislamannya. Ya, karena disebut oleh Nabi Alaihissalam tadi, ketika seorang masuk Islam lalu memperbaiki keislamannya, maka pahala yang akan Allah siapkan, ya, dari kebaikannya minimal 10 kali lipat, maksimal 700 kali lipat. Ya, maksimal 700 kali lipat gitu. Jadi, tapi kita tidak katakan ada ada paradoksi di sana, ada pertentangan. Ya, justru saling menguatkan dari aspek batin yang tidak terlihat, yang tahu hanya diri kita sendiri, kita bisa mengukur kita ini baik atau tidak agama kita, Islam kita, yaitu kita bisa melihat apakah ada rasa takut kepada Allah atau tidak dalam hati kita. Kemudian ya dari aspek lahiriah, maka dan orang juga bisa menilai kita baik atau tidak agama kita dari apa? Dari amalan kita yang selalu menjaga kewajiban dan meninggalkan maksiat, segala hal yang haram, maka itu sudah dianggap baik Islamnya. Ya. Tapi lebih dari itu, ketika dia tidak hanya melaksanakan yang wajib, bahkan yang sunnah pun dikerjakan, tidak hanya meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh pun dia tinggalkan. Dia tidak hanya wara, bahkan juga zuhud, bukan hanya zuhud, bahkan wara. Ya. Zuhud itu meninggal semua yang memisah semua yang tidak bermanfaat di akhirat. Wara meninggalkan semua yang makruh. Maka ini lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi keislaman kita. Jadi dari segi hati takut kepada Allah, dari aspek amal, yaitu di mana amalan kita, ya, selain menjalankan yang wajib, bahkan sunnah pun kita kerjakan semua, yang haram kita tinggalkan, yang makruh pun kita tinggalkan. Nah, ini tentang
tolak ukur kebaikan seorang muslim. Nah, kemudian Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di sini Nabi Alaihissalam ya ingin menyampaikan bahwa kebaikan Islam seorang yang sangat sempurna ketika dia meninggalkan semua yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kenapa dia seperti itu? Karena dia sibuk dengan ketaatan. Li'annahu ya'ti bitta'at wa yabta'id 'anil muharramat, musyaghilu bi ta'ati rabbi. Karena dia waktunya udah habis buat ketaatan. Dia selalu meninggalkan yang haram. Dan ini sebetulnya cara membuat kita menjadi muslim yang baik. Ya. Kenapa Nabi mengatakan kebaikan Islam seorang muslim ya dimulai dari tarkuhu ma la ya'ni, yaitu dengan meninggalkan semua yang tidak bermanfaat, meninggalkan semua atau hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Karena ini kalau diabaikan maka akan menyeret kita kepada maksiat. Sikap ini adalah sikap yang akan menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya. Makanya kata ulama, para ulama mengatakan, ityanul muslim ma la ya'ni fil aqwal wal alaqat was sama' dari'atun ila irtikabi asy-syai' al-muharram. Karena kalau kita nggak punya sikap yang kokoh untuk meninggalkan semua yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, apakah dalam pergaulan, apakah itu terkait dengan ucapan, terkait dengan apa yang kita dengar, ya, ada nggak manfaatnya buat? Selalu kita punya filter gitu. Setiap kita bicara, kita tanya diri kita, omongan ini ada manfaatnya apa saya? Terus ngomongin orang, ada nggak manfaatnya kalau saya ngomongin orang? Nggak ada manfaatnya, tinggalin. Karena kalau kita tidak punya benteng itu, meninggalkan semua yang tidak bermanfaat, maka lambat laun, tanpa kita sadari, kita akan terjerumus kepada maksiat. Jadi orang yang dekat dengan maksiat itu awalnya, dia tidak peduli dengan apa yang bermanfaat bagi diri dia. Dia nggak peduli. Tidak mungkin seorang tiba-tiba langsung bermaksiat. Ini penting. Makanya rutbatul muqtasidin yaqallu rutabi ahli husnil Islam. Jadi ketika dia ingin memperbaiki keislamannya, dia udahlah saya apa sih manfaat? Misal sekarang apa namanya kita sibuk dengan hasil pilpres misalnya. Jagoan pilihan kita misalnya merasa dicurangi. Terus apa manfaatnya kita pantau terus? Banyak bukti-bukti kecurangan begini, kemudian kita ngikuti diskusi, debat, bagaimana KPU dianggap curang, bagaimana Bawaslu berpihak, bagaimana pemerintah itu melakukan apa namanya kecurangan. Buat apa? Manfaatnya buat diri kita. Kita ini doa aja lah. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini yang terbaik gitu. Apapun. Karena keamanan itu penting. Negara aman, stabil, itu jauh lebih penting daripada antara kalah dan menang. Anggaplah curang. Kita tahu bagaimana petunjuk salaf, sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar berkata, kita ini tetap taat kepada pemimpin walaupun dia menang secara curang. Itu kata Ibnu Umar. Karena stabilitas negara itu jauh di atas segalanya. Jangan gara-gara kita merasa dicurangi lalu kita harus bagaimana caranya kita kita sibuk dengan suatu hal yang nggak ada manfaatnya. Manfaatnya apa buat diri kita? Apa manfaatnya? Kan kita juga tidak tahu
Apakah paslon lain yang dianggap menang itu ternyata sangat buruk? Paslon yang kita pilih itu benar-benar baik? Kita tidak tahu, politik itu abu-abu. Tinggalkan, sibukkan dengan talabul ilm, mengaji. Sibukkan dengan baca Quran, dengan hal yang bermanfaat. Wallahi tentang pemilu tidak akan kita bawa mati. Kalau orang nggak peduli dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, agamanya, akhiratnya, dunianya, nggak ada manfaatnya juga buat diri dia. Apa manfaatnya? Apakah kalau 01 menang pasti dia akan sejahtera? Kita belum tahu. Karena bagaimanapun politik sekarang, politik bagi-bagi kue. Siapa yang menang, maka yang menyokongnya itu pasti dapat mendapatkan jatah jabatan. Hakikat politik sekarang adalah hakikat bagi-bagi kue. Apa yang didapat dari rakyat kecil seperti kita? Tinggalkan yang seperti itu. Wallahi kalau seandainya kita punya sikap, udahlah kita fokus saja. Bismillah, doa yang banyak. Karena bagaimanapun masalah kepemimpinan, pemimpin itu cerminan amal rakyat. Kaifa takunu yuwalla alaikum. Bagaimana amalan kamu, maka begitulah pemimpinmu. Gak mungkin kita bisa memiliki pemimpin yang ideal kalau amalan kita tidak kita perbaiki. Kita tidak fokus kepada apa yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan apa yang Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Serahkan semuanya kepada Allah. Dalam hal apa? Duduk-duduk. Misalnya kita nongkrong. Tanya dari kita, ada nggak manfaatnya? Oh, kalau selama ini saya tidak pernah berinteraksi dengan tetangga. Duduk sebentar boleh ngobrol. Ya. Tapi ketika sudah kemana, ke sana, kemari, kok nggak ada manfaatnya? Izin. Wah, masa izin saya ada urusan. Maksudnya pulang. Kita tanya setiap apa yang kita lakukan tanya, ada nggak manfaatnya? Kita. Ada nggak manfaatnya? Dalam hal yang terkait dengan duniawi saja. Kita berolahraga, olahraga. Kebutuhan saya berapa sehari? Dalam seminggu? 3 kali, 3 kali. Kalau saya tiap hari olahraga, itu tidak bagus. Ditawasa bilumahan. Para jamaah sekalian, seorang yang pertama benteng untuk tidak berbuat haram. Yang menjaga kita benteng untuk tidak berbuat haram pertama adalah meninggalkan semua yang tidak bermanfaat. Agama kita, bagi agama kita, dunia dan akhirat. Kalau tidak ada manfaatnya lalu kita tinggalkan, insya Allah kita akan terjaga dari perbuatan maksiat. Yang kedua, tidak berlebihan dalam perkara mubah. Ada mutawasso' bil mubahat. Ini penting, jangan berlebihan. Mengikuti berita, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi jangan berlebihan. Setiap hari dia baca semuanya. Dari A sampai Z dia ikuti. Olahraga pun demikian. Setiap hari olahraga. Pagi olahraga, sore olahraga, besok olahraga. Ya, sesuai kebutuhan aja. Ya, sibukkan diri kita. Apalagi kalau kita sudah umur 40 tahun lebih. Kepada ibadah mahdhah. Gak boleh. Ya, olahraga misalnya. Olahraga yang apa? Yang bersih dari maksiat. Olahraga yang bersih dari maksiat. Kita yang sudah berumur 40 tahun lebih ini harus lebih fokus kepada tahajud. Itu olahraga kita. Maka yang ideal adalah olahraga jalan kaki. Untuk fisik ya, olahraga. Jalan kaki, lari-lari kecil. Tapi sebelum itu, tahajud. Dipertanyakan keislaman kita. Yang sudah berumur 40 tahun, namun belum pernah atau jarang mengerjakan tahajud dan witir. Kata Syekhul Islam Taimiyah Allah Ta'ala, olahraga terbaik itu sholat. Sholat tahajud. Seorang yang sudah menunaikan, merutinkan sholat tahajud, kemudian olahraga, Masya Allah. Karena sholat tahajud itu selain olahraga, juga olah hati. Hati ini lebih kuat. Karena di dalam tahajud, kan maksud tahajud dua. Yang pertama, membaca Quran dengan panjang. Yang kedua, doa. Jadi dia olah hati. Bagaimana hati ini semakin kuat. Dikuatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan munajat, dengan doa, dengan baca Quran. Dan olahraga. Makanya tahajud itu dianjurkan. Sholatnya lama. Durasi, berdiri, ruku, sujud, itu sama. Ya, seperti itu. Kemudian para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagaimana seorang memulai? Saya mulai dari mana? Untuk bisa memperbaiki Islam saya. Tadi secara hati kita harus berusaha menjadi muslim yang takut Allah. Selama hati ini belum memiliki rasa takut kepada Allah, maka belum baik Islam kita. Walaupun kita sudah berhijab panjang, sudah berjenggot, sudah mengerjakan sholat, tapi tidak ada ruhnya. Kita mulai memperbaiki Islam kita, agama kita, melalui hati kita dengan memupuk rasa takut kepada Allah. Lalu secara amal, dari mana kita mulai? Lisan. Karena lisan itu kunci kebaikan amal. Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi seluruh anggota tubuh manusia itu protes, bahkan mengecam lisan. Mereka berkata, innama nahnu biki, innama nahnu biki, idza istaqamta istaqamna, wa idza wajadna i'wajasna. Kebaikan kami, wahai lisan, ditentukan olehmu. Kamu yang menentukan kebaikan kami. Kebaikan tangan, kebaikan mata, kebaikan pendengaran, kebaikan penciuman, kebaikan kaki, itu ditentukan oleh lisan. Ini istaqamta, kalau kamu baik, kami akan baik. Tapi kalau kamu, wahai lisan, tidak bisa menjaga, tidak terkontrol, semua yang ada di otakmu itu diucapkan tanpa memperhatikan adakah manfaatnya, apakah menyakiti orang lain, apakah berdosa, tapi berucap tanpa berpikir panjang. Maka selama seorang muslim tidak bisa mengendalikan lisannya, tidak akan pernah baik agamanya. Makanya Allah secara khusus dengan jelas dalam surat Qaf ayat 18, Allah Jalla wa'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bayangkan Allah Jalla wa'ala sampai berfirman, tidaklah satu kata keluar dari mulut seorang kecuali dicatat oleh malaikat raqib. Bayangkan dicatat. Sampai kata ulama, hatta aninil marid, sampai seorang mengatakan, aduh, ketika dia sakit, dia mengerang kesakitan, aduh, dicatat. Lalu di sini ulama berbeda pendapat. Apakah yang dicatat semua kata yang keluar dari mulut atau semua yang terkait dengan dosa dan maksiat? Jadi kalau ucapan orang itu mengandung pahala baik dan ada pahalanya dicatat. Kalau ada dosanya juga. Tapi kalau mubah hanya perkataan biasa tidak dicatat. Itu sebagai ulama bilang begitu. Tapi ulama lain membantah. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Di antara Syekhul Islam Taimiyah yang membantah. Kata beliau, hadalah dalil ali. Nggak ada dalilnya. Ulama-ulama yang mengatakan bahwa malaikat hanya mencatat perkataan yang mengandung pahala dan mencatat perkataan ucapan yang mengandung unsur dosa. Apa dalilnya? Dan malaikat tahu dari mana dia itu ada pahalanya, ada dosanya? Hah? Apakah dia setiap saat tahu betul? Ya, dia apa filternya gitu? Ini pahala, ini berpahala, ini tidak berpahala, ini mengandung dosa. Main dah tamyiz kata Syekhul Islam, dia nggak punya filter. Dia tidak punya kemampuan sortir yang luar biasa. Jutaan, miliaran manusia. Maka yang sahih di pendapat ulama, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah satu ucapan yang keluar dari mulut seorang manusia kecuali dicatat. Luar biasa, banyak dicatat. Dari ayat ini, ayat yang mulia ini kata ulama, berarti orang itu ketika seorang muslim, itulah bedanya muslim dengan kafir. Dia punya beriman kepada malaikat. Orang kafir tidak punya iman itu. Apa kaitannya, apa implikasi kepada amal kita dari iman kepada malaikat? Implikasinya adalah
Kalau orang kafir itu tidak berpikir. Orang munafik itu tidak berpikir panjang. Apapun diucapkan, yang ada di otaknya dipikir, diucapkan. Tapi kalau kita tidak, kita pikir dulu. Ada tidak manfaatnya? Dosa tidak ucapan saya. Hah? Ada mudaratnya atau tidak? Kenapa kita beriman pada malaikat? Dan malaikat mencatat. Dan kan ditanya oleh Allah nanti semua ucapan kita. Kita ngomongin orang, ya, kita menghina orang, kita membicarakan aib orang di belakang dia, itu dicatat, semuanya dicatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua ucapan akan dicatat. Berarti kalau kita ingin memperbaiki Islam kita, mulai dari lisan, gak usah yang lain. Lisan. Ini kunci. Seorang muslim itu harus tahu mana yang pokok yang menjadi kunci kebaikan dan kesolehan seorang muslim. Hati takut kepada Allah, lisan, amal kuncinya adalah menjaga lisan. Bagaimana lisan ini bisa terjaga? Membaca Quran yang banyak. Bagi orang yang tidak bisa mengendalikan lisannya, selalu menggunakan lisan untuk berkata buruk, berkata kotor, berkata kasar, berkata-kata haram, mengucapkan ucapan yang haram, ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Karena dia kurang baca Quran. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala, dalam surah Nur atau surah Al-Muzammil, Allah katakan, ya, dalam surah Nur Al-Muzammil, dalam surat Muzammil ayat 6, Allah katakan, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Ya, surah Al-Muzammil, surah ke-73 ayat 6. Inna nasyi'atal lail. Sungguhnya salat malam, yang inti daripada salat malam salah satunya adalah membaca Quran. Ya, membaca Quran, karena tujuan disyariatkannya salat tahajud dua, membaca Quran yang panjang dan doa. Allah di sini menyebutkan manfaat baca Quran. Orang yang sering baca Quran apa? Nasyatihi asyaddu wat'a. Orang yang sering baca Quran, maka Allah akan kuatkan hatinya dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Jadi orang yang sering baca Quran, hatinya berbeda, ya, kekuatan hatinya berbeda dengan orang yang tidak atau jarang baca Quran. Dalam menghadapi masalah, dia mudah lemah, mudah rapuh hatinya ini, mudah putus asa. Tapi orang yang sering baca Quran, seorang muslim yang sering baca Quran, insya Allah Allah akan kuatkan hatinya. Allah akan teguhkan hatinya dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kemudian apa manfaat orang baca Quran yang banyak atau banyak baca Quran? Dia akan diperbaiki lisannya. Lisannya akan lebih terkontrol dengan asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Lisannya akan semakin terkontrol. Ya. Ini penting para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, penjelasan tambahannya dari poin-poin yang penting tadi adalah seorang yang baik keislamannya, yang menjaga lisannya dan menjaga telinganya. Ini tambahan. Selain menjaga lisan juga dia tidak mau mendengar apa-apa yang nggak ada manfaatnya buat diri dia. Tentang fulan dan fulan, misal oh Jokowi itu sudah merencanakan pencalonan Gibran tuh jauh-jauh hari. Buat apa kita mendengar berita itu? Buat kita dengar bahwa pejabat ini begini, tetangga kita begitu, begini, tutup lisan kita. Ya Allah, saya ingin memperbaiki keislaman saya. Enggak lah, saya nggak mau dengar yang nggak ada manfaat bagi agama saya, bagi akhirat saya. Enggak lah, saya nggak mau.
Bahkan bagi dunia kita ada nggak manfaatnya? Nggak ada. Sekedar wawasan, ngapain? Jaga lisan, jaga pendengar. Jadi kita tidak boleh lagi ada sikap kepo, mau tahu gitu. Utruk fudul al-kalam wa fudul misma. Kata ulama, jangan kepo terhadap sesuatu ya, yang perlu diucapkan. Diam, jaga lisan kita. Ini berapa harganya? Nanya misalnya pertanyaan yang nggak ada manfaatnya. Kita tanya misalnya, Ustaz saya mau nanya, gimana ya hukum sholat di bulan bagaimana? Nanya sholat di bulan. Nanya sesuatu yang nggak ada manfaat bagi diri dia. Gitu. Ini enggak sekedar tahu aja sih. Jangan bertanya sekedar tahu aja. Bertanyalah kepada Ustaz yang akan kita amalkan. Fudulul aqwal. Jaga ucapan-ucapan yang tidak perlu. Fudulul mayusma. Info-info, khobar-khobar yang nggak perlu, yang nggak perlu masuk ke telinga kita, difilter. Kalau ini dijaga, insya Allah sudah tercipta adab. Itu adab. Mau tahu adab kita? Lihat lisan kita, lihat pendengaran kita. Kita jaga atau tidak pendengar? Kita jaga atau tidak lisan kita? Sudah. Kalau itu kita jaga, ya, natruku mali' bil kalam musima, kita jaga segala yang tidak ada manfaatnya, ya, terkait dengan lisan kita, terkait dengan pendengaran kita. Sudah. Insya Allah adab kita baik. Insya Allah, ya, apa namanya, uh, Islam kita pun baik. Terus apa lagi? Kalau orang sudah bisa jaga lisan, selain lisan kemudian menjaga pendengaran, maka sejak itu dia akan beradab. Beradab itu. Adabnya di situ. Jadi kita ingin tahu adab atau tidak, seorang lagi lihat lisannya. Lihat pendengaran dia. Dia jaga pendengaran, dia jaga lisannya. Orang yang sudah menjaga lisannya dan pendengarannya dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hatinya pasti baik. Karena orang yang menjaga lisannya dan pendengarannya, telinganya dari hal yang tidak bermanfaat, fa inna fi dzalika atharan fi salahi qalbi wa salih amali. Pasti orang yang bisa menjaga lisannya dari hal yang tidak bermanfaat, menjaga pendengarannya dari hal-hal yang tidak penting bagi dia, maka hatinya akan baik. Amalannya pun akan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Siapa ya? Allah yang beri taufik. Tidak mungkin ada amal soleh yang meningkat secara kuantitas dan kualitas kalau tidak baik hatinya. Amal kualitasnya bergantung pada hati. Tidak mungkin ada hati yang baik kalau lisannya tidak terjaga. Pendengarannya pun tidak terjaga. Inilah penting para sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pesan-pesan penting yang disampaikan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, ya, radhiyallahu taala anhu ini. Kemudian kesimpulan, konklusi. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Kesimpulannya apa sih? Yang pertama, Anzal Islam jamu'ul mahasin. Semua kebaikan itu terkumpul dalam Islam. Jadi apa yang, ya, semua, tidak ada satu kebaikan kecuali ada dalam Islam. Semua kebaikan yang ada di luar Islam itu ada dalam Islam. Jadi kita tidak perlu membanggakan, ya, agama-agama selain Islam. Apakah dia menganggap ada orang Islam yang menilai bagusnya agama selain Islam? Itu karena keawamannya, karena kebodohannya. Dia tidak tahu. Atau karena ulah oknum. Jadi yang menimbulkan citra buruk Islam. Padahal kita tidak perlu memuji agama selain Islam. Seluruh kebaikan ada dalam Islam. Inilah pelajaran kita ambil, ya, dari mana? Dari hadis ini. Semua kebaikan ada dalam Islam. Semua kebaikan dalam Islam. Makanya apa? Objek daripada apa namanya kebaikan Islam dua, keadilan dan kebaikan. Semua kebaikan Islam, ya, itu apa namanya mengacu kepada dua hal, keadilan dan kebaikan.
Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala surah An-Nahl ayat 60? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan melakukan kebaikan. Kemudian apa lagi pelajaran yang kita ambil dari hadis ini? Seorang muslim sudah tidak boleh lagi telat dia, sangat terlambat dia menuju akhirat kalau dia masih berbuat maksiat. Masih ya sangat terlambat untuk menuju Allah, ya, untuk melangkahkan kaki ke akhirat kalau masih berbuat maksiat. Saatnya sekarang bukan lagi masih berbuat maksiat, tapi sudah berada pada titik apa? Dia sudah meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat bagi diri dia. Meninggalkan semua yang tidak penting bagi diri dia. Tidak penting bagi agamanya, tidak berguna bagi dunianya, ya, tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Jadi seperti apa yang akan dia lakukan, apapun dia lakukan, dia selalu filter itu. Ada nggak manfaatnya buat agama saya? Ada nggak gunanya untuk dunia saya? Ada nggak manfaatnya, untungnya untuk akhirat saya? Setiap akan melakukan apapun dia selalu terutama terkait dengan lisan dan pendengaran kita. Ini tolong diperhatikan, lisan dan pendengaran, terutama lisan, karena dia adalah kunci kebaikan amal. Kemudian yang berikutnya, seorang yang masih menyibukkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya, dia sering duduk main, nongkrong, main gaple, duduk ngobrol berjam-jam, nggak ada manfaatnya, isinya cuma ngobrol biasa aja, atau ngobrol sampai jam 12 sampai malam, ya, minum-minum di kafe berjam-jam. Berarti ini orang yang lemah agamanya. Seorang yang kuat agamanya, dia ketika dia lapar dia makan seperlunya, sudah selesai makan minum selesai, dia tinggal, dia pindah ke amalan berikutnya. Dia tidak pernah membiarkan waktunya untuk hal yang tidak ada manfaat. Orang yang bersih hatinya, kata ulama, dia adalah orang yang paling pelit dengan waktunya. Saya ulangi, orang yang bersih hatinya, dia adalah orang yang paling pelit dengan waktunya. Dia tidak pernah membiarkan waktunya diberikan untuk hal yang ada manfaat. Berarti kalau kita sering membuang waktu kita untuk hal yang ada manfaatnya, kita dermakan waktu kita untuk hal yang ada manfaatnya, berarti hati kita kotor. Ya. Kemudian, seorang harus terus memperbaiki keislamannya. Seorang harus terus memperbaiki keislamannya dengan meninggalkan semua yang tidak bermanfaat bagi diri dia. Kalau itu sudah menjadi bagian dari kehidupan dia, sudah menjadi pola hidup dia, di mana dia akan melakukan hal yang bermanfaat bagi dirinya, ditinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dia jaga lisannya, dia jaga pendengarannya, dia jaga hatinya dengan takut pada Allah Subhanahu wa taala, sudah di situ ketenangan. Bidzalika istirahatun wa tuma'ninatun wa sa'adah. Disitulah kebahagiaan, disitulah ketenangan. Tenang, hidup ini berkah, tenang. Jadi bagi jamaah sekalian di sini yang masih mencari bagaimana hidup tenang, tenang itu hidup tenang. Begitu. Jaga lisan, jaga pendengaran, pastikan hati takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua yang tidak bermanfaat, semua yang tidak berguna bagi agama, dunia dan akhirat kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus menangkal segala hal yang bersifat syubhat. Misalnya, cukupkan diri kita saja paling bermanfaat bagi. Tapi kalau untuk yang lain nggak perlu diurusin. Udah untuk manfaat diri kita. Jadi nggak usah nasihatin. Ngapain ngurusin orang? Urusin diri kita aja. Itu hati-hati. Ngapain ngurusin orang? Misalnya, udahlah nggak usah nasihati keluarga. Ngapain? Itu urusan dia masing-masing. Nggak bisa itu. Memperhatikan diri kita bukan berarti tidak memperhatikan kewajiban memberi nasihat. Bukan berarti mengabaikan kewajiban dakwah. Ngapain ngurusin anak? Urusin diri kita aja. Kita banyak kekurangannya kok. Nggak bisa begitu. Tetap harus memberikan dakwah kepada anak. Karena itu kewajiban. Kita akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala apabila kita tidak memberi nasihat kepada anak kita. Kita tetap urus diri kita. Kita tinggalkan semua yang tidak bermanfaat. Kita perhatikan diri kita. Tapi yang merupakan kewajiban kita, kita lakukan semampu kita. Menasihati pasangan, apakah istri atau suami, anak.
Jadi yang maksud dengan hadis ini bukan berarti kita hanya memperhatikan diri kita atau egois, enggak begitu. Karena yang namanya pemahaman itu dibangun dari beberapa dalil, bukan satu dalil. Ya. Rasulullah SAW yang bersabda min husni islamil mar'ati mala'ani, di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi diri dia. Tapi di sisi lain Allah berfirman, dan ingat hadis itu menjelaskan, menyempurnakan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran. Allah Jalla wa'ala mengingatkan bahwa memperhatikan diri kita dengan hal-hal yang akan memperbaiki keagamaan kita bukan berarti mengabaikan aspek amar ma'ruf nahi munkar, bukan berarti melalaikan kewajiban berdakwah kepada keluarga, tidak lagi abai dalam beri nasihat. Bagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lihat Allah Jalla wa ala tidak membenarkan kita hanya memperhatikan diri kita. Perhatikan juga keluarga kita. Jaga diri mereka dari apa? Dari api neraka dengan apa? Yang beri nasihat. Ya, memberi nasihat yang membuat mereka kembali kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Bagaimana Allah berfirman surah Ali Imran ayat 4 ayat 104. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebaiknya di antara mereka, di antara kalian ada sekelompok yang tetap berdakwah, mengajak kepada kebaikan, menegakkan amar nahi munkar. Jadi memperhatikan diri sendiri dengan tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat bukan berarti mengabaikan kewajiban berdakwah, kewajiban memberi nasihat, tapi kembali lagi di semua kembali ditentukan oleh kapasitas kita. Kalau kita ulama maka dengan lisan. Kalau kita sebagai orang yang punya kekuasaan, ya punya otoritas, maka kita harus dengan tangan. Ya, kalau kita lemah, tidak punya ilmu, ya tidak punya ilmu atau sedikit ilmunya, paling tidak kepada orang yang di bawah kekuasaan kita, otoritas kita yaitu anak, istri, misalnya. Nah kalau perempuan, ibu apa anak? Pada suami itu hanya memberikan masukan, nasihat, tidak boleh perintah, nggak boleh. Karena pemimpin itu laki-laki. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Nah, itulah para jamaah sekalian, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Masya Allah, Pak Ustadz. Kajiannya sangat menarik. Eh, Baik, Toib, buat jamaah. Ada yang mau bertanya, bisa raise hand, bisa tulis di kolom chat, maupun ya bertanya langsung dengan raise hand atau bertanya di kolom chat. Dipersilahkan. Baik, Pak Ustadz, ini belum ada pertanyaan nih dari jamaah. Bagaimana Pak Ustadz nih? Sambil tunggu pertanyaan, Ana mau tanya nih Pak Ustadz. Bagaimana kita eh, bisa meningkatkan cinta kita kepada Allah? Atau apa tolak ukurnya bahwa oh, kita udah cinta sama Allah dengan sebenar-benarnya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Syukron. Apa tolak ukur seorang hamba yang sudah uh, mulai mencintai Allah Subhanahu wa taala? Pertama, cinta itu uh, sebab lahirnya kenikmatan dan kelezatan dalam menjalankan ketaatan. Jadi indikatornya ketika seorang sudah mulai jatuh cinta kepada Allah, yang pertama tadi, hati ini selalu takut kepada Allah.
Tadi kan saya sudah sampaikan, tidak mungkin seorang tiba-tiba jatuh cinta kepada Allah kalau dia tidak pernah takut kepada Allah. Dia harus takut dulu kepada Allah. Karena takut itu akan menumbuhkan rasa cinta. Makanya dalam akidah Islam, seorang beribadah kepada Allah itu harus dengan 3 kekuatan. Kekuatan takut, kekuatan harap, dan kekuatan cinta. Tapi harap dan takut ini adalah jembatan menuju cinta. Jadi seorang akan cinta kepada Allah kalau apa? Kalau dia takut hanya kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah. Makanya kita jaga hati, jangan terlalu berharap kepada makhluk. Dan juga jangan pernah takut kepada makhluk. Takut yang mengandung ibadah, pengagungan. Kayak misalnya seorang tidak boleh pakai baju hijau di pantai selatan karena takut Nyi Roro Kidul. Ini takut ibadah namanya. Karena sudah mengandung unsur ibadah. Takut dengan pengagungan. Beda kalau seorang takut ketika berpapasan dengan binatang buas, itu bukan takut yang syirik. Bukan takut yang mengancam kekuatan cinta kepada Allah, bukan. Takut sama orang yang gede badannya, misalnya, yang keker. Itu manusiawi. Dan itu bukan takut, disebut takut ibadah. Bukan takut yang dikategorikan sebagai takut syirik kepada Allah. Tapi takut yang seperti itu, ya, namanya apa? Takut yang tabii atau manusiawi. Ya. Kemudian dia apa? Menikmati semua yang diperintah oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi alaihissalam mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kenikmatan, puncak kenikmatanku, kenikmatan hatiku itu ada pada salat. Kenapa Nabi sangat menikmati salat? Karena beliau sudah adalah seorang hamba yang cinta Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau kita hanya mengerjakan salat sekedar kewajiban, ya karena memang kita belum cinta. Tapi setiap kita sholat, makanya Rasul mengatakan, ya Bilal, hari ini bis salat. Ya Bilal, wahai Bilal, sejukkan jiwaku dengan sholat. Kata Syekhul Islam Taimiyah, lam yakul arihni minha. Kok beban, kok sholat terus beban saya. Jauhkan saya dari sholat. Dia tidak merasa terbebani Rasulullah SAW. Bahkan dia merasa, beliau salawatu rabbi wassalamu alaih. Beliau sangat merasa sejuk hatinya ketika sholat. Ya, bukan hanya sholat, seluruh ketaatan. Menikmatinya. Ketika seorang sudah mulai menikmati ketaatan kepada Allah, sudah mulai membenci kemaksiatan, benci dia, nggak nyaman hatinya, nah itu sudah mulai itu. Di hatinya sudah mulai ada benih-benih cinta kepada Allah. Itu secara global saja. Kalau rinci tentu perlu kajian khusus, karena saya punya kajian khusus tentang amalan hati, tentang cinta. Ya, saya ada kajian di beberapa tempat, dan ini kajiannya lebih ke ibu-ibu ya. Saya ada kajian amalan hati di Duren Sawit. Saya juga ada kajian amalan hati di Pondok Labu, ada beberapa kajian, yaitu untuk lebih jelasnya tentu di kajian itu tentu. Oh di sini kan ini kan bahas arba'in. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Pak Ustadz, jazakallahu khair atas penjelasannya. Hmm, pada saat, nanya satu lagi ya Pak Ustadz. Pada saat kita bergantung pada Allah, lalu ada harapan atau kondisi kita yang ya ibaratnya apa ya, genting atau apa gitu. Tapi kok seakan-akan pertolongan Allah ini belum datang. Apa eh, itu kenapa tuh Pak Ustadz seperti itu? Padahal kita yakin pertolongan Allah, tapi di lain sisi ada pikiran atau di hati kita ada, "Oh, pertolongan Allah masih belum datang ya. Apa salah di mana atau gimana gitu?" Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Syukran. Dalam keadaan apapun, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Kita tidak boleh menyalahkan Allah, karena Allah itu maha sempurna. Karena Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Allah. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ma wadda'aka rabbuk wa ma qala. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu ya Muhammad. Termasuk umat beliau alaihissalam. Ihfadillah yahfadka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Banyak sekali.
Intan surullah yansurkum. Kalau kamu tegakkan agama Allah, maka Allah akan menjaga. Jadi yang membuat Allah meninggalkan kita karena ulah kita. Karena ulah kita. Gitu. Kenapa Allah tidak hadir di saat kita butuhkan Allah? Karena selama kita tidak ada masalah, kita cenderung meninggalkan Allah. Lalai dari Allah Jalla wa'ala. Dan itu sebabnya Allah meninggalkan kita. Allah itu kalau sudah janji tidak akan pernah diingkari. Intan surullah yang surkum. Selama kamu secara umum istiqomah, Allah akan bantu di saat kamu susah. Sekarang corak hidup kita gimana? Istiqomah atau tidak? Gitu aja. Coba tidak bertanya sama diri kita. Udah benar belum agama kita? Udah benar belum istiqomah kita? Lah kita ini masih belum istiqomah kok. Nggak ada intan surullah yang surkum. Kan di situ jawabul amr. Jawabul syarat. Kamu benar agama kamu istiqomah, Allah akan menolong kamu. Nah balik lagi, kita benar agamanya? Istiqomah belum kita? Tadi, ya benar benar dari mana agama kita? Benar ya, baiknya agama. Ya, tadi hati takut pada Allah, lisan yang terjaga, pendengaran terjaga. Kita selama ini sering dengar gibah kok biasa. Hoax tentang pemerintah, hoax tentang saudara muslimah. Kita terima kok. Fitnah masih kita lakukan, akhlak yang buruk masih ada pada diri kita. Gimana? Ta'araf ilallah fil rakhai al syiddah. Selama kita tidak ada masalah, kita baik, kita taat kepada Allah, kita baik dengan manusia. Nanti di saat kita ada masalah, Allah akan bantu. Manusia pun akan bantu. Yang penting syaratnya apa? Selama kita tidak ada masalah dan persoalan hidup, kita baik. Baik dengan Allah, dengan tauhid, dengan sholat yang khusyuk, ya, dengan selalu mencukupkan dengan yang halal, baik dengan manusia, tidak pernah bermasalah, kita jaga akhlak, adab. Nah itu dijaga. Nanti gak ada masalah insya Allah. Allah akan gerakkan pasukannya. Bisa melalui tetangga, bisa melalui keluarga, bisa melalui... Karena kita ini bermasalah. Jadi kalau ada, ya Allah katakan surah Syura ayat 30. Wa ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Setiap permasalahan, musibah yang menimpamu, ya itu karena dosamu. Jadi kalau kita ada persoalan yang berat dan kita merasa kok Allah tidak kunjung membantu saya, tidak kunjung menolong saya, jangan. Ya Allah, saya bertobat. Saya beristighfar kepada Allah. Taubat dulu. Tobat dulu. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada nggak seorang ibu yang ngusir orang tuanya, ngusir anaknya? Ketika tidak datang minta maaf, kata ibu pergi kamu. Seorang ibu insya Allah dia akan membuka hatinya memaafkan kesalahan anak. Allah lebih hebat dari ibu itu. Gitu. Allah arham bi ibadi min hadi waladiha. Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anak kandungnya. Masa ya Allah membiarkan kita susah? Masa Allah biarkan kita sengsara? Masa Allah biarkan kita menghadapi suatu hal yang bebannya luar biasa, tekanan yang luar biasa? Nggak mungkin. Allah sayang betul sama kita kok. Jadi yang kita salahkan diri kita, introspeksi diri, perbaiki. Pertama apa taubat, astagfirullah. Berarti apa? Apa kata Ibnu Qayyim? Kenapa Allah membiarkan dulu? Membiarkan kita ini kok dalam keadaan sulit gitu ya. Sampai kok Allah kayak nggak hadir padahal saya lagi susah. Justru Allah kasih musibah supaya mengosongkan hati. Tahu nggak kenapa Allah kasih kita persoalan? Kata Ibnu Qayyim. Karena hati kita ini udah kebanyakan cinta kepada anak, udah terlalu parah. Padahal hati itu hanya untuk Allah. Hati ini di dalam hati kita ada cinta anak, cinta cucu, cinta harta, cinta suami, cinta orang tua, cinta orang yang kita sayangi. Nah, Allah tersingkir. Makanya Allah apa? Karena Allah cemburu, Allah kasih kita persoalan, Allah kasih kita masalah. Untuk apa? Jadi selama masih ada di hati rasa cinta kepada anak yang nggak wajar, Allah nggak datang, nggak hadir. Begitu cara Allah menunjukkan rasa cemburunya.
kepada kita yang hatinya itu udah terlalu banyak, udah terlalu di dalam virus cintanya kepada anak, kepada cucu, kepada orang kita sayangi. Repot ini. Jadi selama masih ada rasa cinta kepada selain Allah, Allah tidak akan hadir. Sampai kosong, sudah kosong kata Ibnu Qayyim, sudah kosong hati ini dari cinta kepada anak, cinta kepada cucu, seperti Nabi Ibrahim. Allah tahu dia sayang banget, cinta banget sama Ismail. Dia ada Ishak, dia ada Ishak, ada Hajar, ada Sarah, tapi hatinya itu sangat sayang betul sama Ismail. Makanya Allah bilang, sembelih anakmu. Artinya hilangkan, singkirkan Ismail dari hati, nggak boleh. Itulah hikmah. Kenapa kita sengsara? Kenapa kita tidak kunjung ditolong Allah? Karena di hati kita masih ada rasa cinta kepada selain Allah. Sampai kosong, makanya banyak doa, istighfar, taubat, ya Allah. Terus jangan salahkan Allah. Gitu. Mau nggak misalnya kita beri analogi deh. Analoginya gini. Mau nggak kalau misalnya suami ibu menikah lagi atau selingkuh. Terus dia datang, maaf ya, maafin saya. Nggak bisa, kamu carikan dulu dia. Saya nggak mau. Ada madu. Sampai di hati kamu kecuali hanya saya. Begitu Allah Jalla wa'ala. Jadi jangan menyalahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Periksa diri kita. Ketika kita mendoakan Allah Jalla wa'ala. Wa minan nas mayyattakhidhu min dunil andada yuhibbuna kuhubbillah. Di antara manusia ada yang mendoakan Allah dalam hal cinta. Itu yang menjadi sebab masalah. Menjadi akar masalah. Munculnya persoalan, beban hidup itu. Jadi Allah kasih musibah bukan untuk menyengsarakan, menimbulkan penderitaan, tapi untuk mengosongkan hati dari semua cinta kepada Allah agar hati ini hanya untuk Allah. Kalau sudah bersih, baru Allah hadir. Kalau sudah bersih, ini sudah ya Allah, kita angkat tangan ya Allah, aku pasrah ya Allah. Ini kesalahan saya, ini kelalaian saya, maafkan dosaku. Udah pasrah. Nah, sudah bersih baru Allah hadir. Nah, Allah menolong kita gitu. Nabi Yunus kurang coba, dia nabi. Sampai dia berhari berapa lama di perut ikan paus, tapi dia bilang dia menyalahkan Allah. Dia salahkan diri dia. Karena dia marah, dia tinggalkan kaumnya, dia udah kecewa sama kaumnya. Dakwah kok nggak dihargain, nggak didengar. Kecewa, ditinggal. Allah kasih pelajaran dia. Seorang dai nggak boleh menyerah. Oh, akhirnya apa? Karena kesalahan-kesalahan dia, akhirnya dikasih musibah, akhirnya ketelan tuh sama ikan paus. Di dalam perut ikan paus berapa lama itu? Gulap gulita, baunya amis, udah oksigen terbatas, dan sebagainya. Dia apa yang dilakukan? Dia berdoa, minta ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya sadar, saya banyak kezaliman ya Allah. Begitu sikap seorang muslim. Gak boleh dibalik. Kenapa ya kok saya kok ketika saya ada persoalan atau permasalahan kok Allah tidak menolong saya? Nggak bisa. Kosongkan hati kita dari selain Allah, sudah bersih, hanya Allah, ikhlas, nggak ada anak di sini. Anak itu hanya di kulitnya hati. Cucu, harta, dunia nggak ada di hati. Di dalam hati, lubuk hati hanya Allah. Baru Allah akan menolong kita. Kan udah dekat, kalau udah dekat masa nggak nolong? Gitu. Allah Ta'ala a'lam. Baik Pak Ustadz. Jadi maksudnya mengosongkan hati itu kita melepas semua harapan kita Ya apapun. jangan cinta manusia kayak gini Ya. loh, nggak boleh sayang anak karena dia buah hati kita, nggak boleh. Jadi itu kita lepasin semua Lepas dong. benar-benar. Anak itu apa? Buah hati atau titipan Allah? Iya. Ya Maksudnya udah, harapan itu jadi jangan berganti. merasa memiliki. Ya, baik. Kalau kita merasa miliki, ya itu yang membuat Allah nggak datang, nggak menolong kita. Baik. Kenapa? Ketika sedih, ya Allah, kenapa anak saya sakit? Kenapa anak? Ah, itu merasa miliki berarti itu. Kalau orang nggak merasa miliki, itu dia berarti dia sadar bahwa dia hatinya hanya untuk Allah. Yang jadi masalah kata Allah, ketika Allah berfirman inna lillahi wa raji'un, ya inna lillahi wa raji'un, alladzi qalu inna lillahi wa raji'un, dan orang-orang yang sedang mendapatkan musibah selalu mengatakan inna lillah, saya milik Allah, kembali ke Allah. Nah, saya milik Allah. Berarti seorang tidak boleh merasa miliki. Waduh. Jadi siap menerima, siap kehilangan. Itu orang yang betul-betul hanya untuk Allah. Dia nggak merasa sedih ketika kehilangan. Karena rata-rata musibah itu karena kehilangan kan. Sekarang siapa yang memberi? Allah. Siapa yang punya Allah? Kok merasa kehilangan?
Ya jadi masalah, itulah sebabnya. Kita merasa memiliki anak, memiliki suami, memiliki harta. Pasrah saja. Kita berusaha untuk mencoba, misalnya kehilangan harta, kita coba untuk mengembalikan itu. Kalau tidak, ya sudah, bukan rezeki kita. Enak hatinya, enak. Jadi yang membuat beban hati ini berat karena ulah kita terlalu membesar-besarkan masalah gitu. Orang itu kalau tawakalnya kuat, ya tawakalnya kuat. Kata Ibnu Qayyim, bahkan gunung pun dia bisa pindahkan karena kuat jiwanya. Kalau orang sudah kuat hatinya, pasti kuat fisiknya. Kuat. Asia itu seorang wanita, tapi dia kuat melawan menghadapi ujian yang berat ketika berumah tangga dengan Firaun. Kenapa kuat? Karena dia wanita lemah tapi hatinya kuat. Dia apa? Dia tidak ada di hatinya rasa kecewa sama suami yang dia sayang, dihormati. Ya sudahlah, saya mencintai suami karena Allah. Nah, ini penting. Jangan mencintai suami karena kebaikannya, karena kelebihannya. Cintai suami karena perintah Allah. Mau dia baik, nggak baik, saya nggak peduli. Itu yang membuat kita jadi kuat. Oh, itu nanti pembahasan khusus Ibu tentang masalah bagaimana cara mengatasi hati agar membuat hati tetap kuat dan tangguh. Ya, nanti diurai hati itu di mana, nanti dia diagnosa dulu. Nah, sebabnya apa keluhannya, nanti itu ketahuan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Kan Pak Ustadz, dahsyat ya Pak Ustadz efeknya kalau kita bisa begitu bertawakal seperti itu. Baik, baik, kita lanjut lagi pertanyaan. Udah ada beberapa. Bagaimana menguatkan jiwa kita apabila kita ditinggalkan suami atau istri dan menyatakan kita ikhlas dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana Pak? Bagaimana menguatkan jiwa kita Ya apabila tadi, jangan merasa memiliki. Itu kiat sabar. Sabar itu kata ulama, nggak ada kaitannya sabar dengan musibah. Kalau bicara sabar itu mencakup sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat. Jarang kata sabar itu kaitannya dengan sabar dalam hari musibah. Itu jarang, karena paling mudah. Kecuali surah Al-Baqarah. Kata Allah, kata tabaraka wa ta'ala, وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَرَجِعُونَ. Ya, inna lillahi raji'un. Qalu inna lillahi raji'un. Ulaika alim salawatu rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan seterusnya. Ayat itu, hanya ayat itu yang bicara sabar dalam menghadapi musibah. Kenapa? Karena ringan. Tapi kata sabar di tempat lain, di ayat lain di Al-Qur'an, maksudnya bukan sabar dalam menghadapi musibah. Sabar mencakup seluruh macam sabar yang berat-berat itu. Kalau sabar menghadapi musibah itu ringan. Diajari oleh Allah. Ini sebenarnya ringan. Tapi banyak juga yang jadi korban ya. Allah tuh perhatikan. Oh ternyata udah saya kasih paling ringan masih banyak nyerah. Udah saya kasih tahu nih. Di ayat itu Allah katakan apa pertama? Walnabluwannakum. Itu apa pelajarannya? Kita di dunia ini kan tempat ujian. Allah ingatkan kalian selama di dunia akan kami uji. Ya, jadi jangan, ya saya berusaha ikhlas. Ini tempat ujian. Kalau ini tempat ujian dunia ini harus siap diuji. Kayak orang misalnya kuliah, udahlah malas belajar, malas tulis makalah, ya udah nggak usah kuliah, keluar. Sekarang kita nggak mau diuji, ya tinggalkan dunia ini, pindah ke alam barzah. Allah sudah ingatkan, kalau kamu nggak mau diuji, ya tinggal ke alam barzah, minta meninggal dunia. Kalau kita masih panjang umur, ya siap diuji, karena selama kita berada di dunia harus siap diuji. Dan ujian yang paling berat dan bukti cinta Allah sekaligus bukti sayang Allah pada kita, yaitu ujian yang datang dari orang yang kita cintai. Bagaimana Allah menguji Nabi Nuh dari anaknya, bagaimana Allah menguji Nabi Lut melalui istrinya, bagaimana Allah Jalla wa'ala menguji Asia, menguji Ibrahim melalui bapaknya, bagaimana Allah menguji Asia melalui suaminya, bagaimana Allah menguji Nabi Muhammad SAW melalui pamannya Abu Lahab. Itu bukti Allah sayang sama kita, sayang pada mereka. Kalau kita disayang Allah, berarti Allah uji melalui orang yang kita sayangi. Apakah mereka benci kita, apakah mereka meninggal, apakah mereka sakit. Jadi kita berbaik sangka pada Allah. Satu, jadi kita ini sadar, kita ini berada tempat ujian, ya udah. Selama ada di dunia, kita sebagai muslim harus siap. Kapanpun ya Allah, beri saya kekuatan ya Allah. Gak usah kaget gitu. Aduh gimana ya, udah saya ikhlas.
Karena kita nggak siap. Siapin setiap saat. 1 kali 24 jam harus siap diuji. Itu penting. Dan siapnya untuk apa? Ujian terberat yang datang dari keluarga kita. Kalau belum siap berarti belum sadar kita ada di dunia. Gitu kata ulama. Kalau kita belum sadar bahwa kita ada di dunia, ya akhirnya nggak siap. Bagaimana kesiapan kita dalam ketika berada di dunia? Ketika sadar, kita siap ketika diuji oleh Allah melalui orang kita sayangi. Anak, cucu, suami, orang tua. Nah itu. Udah siap, berarti sadar. Berarti kalau sudah siap diuji oleh orang kita sayangi, berarti kita sadar bahwa kita berada di dunia. Yang kedua, apa kata Allah Jalla wa'ala? Alladzina qalu inna lillah wa inna rajiun. Jangan merasa miliki. Ada mutamlik. Jangan merasa miliki. Lepas aja. Semua milik Allah akan kembali ke Allah. Nggak ada lagi kan. Ya kita berusaha bagaimana yang tinggal suami. Nggak usah. Udah. Kenapa sedih? Karena merasa miliki. Kan gitu. Mungkin nggak orang misalnya ada seorang tetangganya meninggal. Aduh sedih saya. Kenapa Bu sedih? Tetangga saya meninggal. Lah, kesedihannya kan beda sama orang tua yang meninggal, anak yang meninggal. Kenapa? Karena tetangga yang meninggal tuh saya nggak merasa miliki tetangga itu. Tapi kalau anak, aduh, belahan jiwa saya. Kehilangan orang tua, sedih. Oh, dalam kesedihan, nangis wajar, manusiawi. Tapi tidak boleh membuat kita berhenti beribadah. Kita ini milik Allah. Allah Jalla wa'ala tidak boleh. Kita tidak boleh berpisah dengan Allah. Kata Ibnu Qayyim, segala sesuatu yang hilang pasti ada gantinya. Segala sesuatu yang hilang, kullu syai'in fat lahu iwad. Segala sesuatu yang hilang pasti ada gantinya. Mau kehilangan anak, kehilangan, ada gantinya. Nggak di dunia, di akhirat. Pastikan itu. Tapi kalau kita sudah kehilangan Allah, maka tidak ada ganti. Kullu syai'in fatalah iwad. Illa iyafut Allah Jalla wa'ala. Falisa lahu. Setiap segala yang hilang pasti ada ganti. Kecuali kita kehilangan Allah. Kalau sudah kehilangan Allah, maka tidak ada ganti. Makanya setiap saat kita selalu mengatakan raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itulah kita. Di situ kenikmatan, kesejukan jiwa. Wallahu taala. Demikian mungkin para jemaah sekalian, karena saya ada acara lagi. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bermanfaat, ya, bisa memberikan pencerahan, untuk kemudian lebih menata hati kita lebih baik, kemudian juga kita bisa memperbaiki agama dan keislaman kita. Semoga Allah memberikan taufik pada kita, semoga Allah Jalla wa ala memberkahi hidup kita. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.